Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Sahabat virtual rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Salah satu konsep dan gagasan yang ada dalam Al-Quran diantaranya adalah waktu. Berbicara mengenai waktu, Malik dalam bukunya Syurutun Nahdoh atau syarat-syarat kebangkitan mengungkapkan saat ia memulai uraiannya dengan mengutip satu ungkapan yang dinilai oleh sebagian ulama sebagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan tersebut berbunyi, "Ma min yaumin yanshakku fajruhu illa wa yunadi ya bna adam ana khalqun jadidun wa ala amalik syahidun fagutanim minni fa inni la a'udu illa yaumil qiyamah." Yang artinya, tidak terbit fajar suatu hari kecuali dia berseru, "Wahai putra-putri Adam, aku waktu, aku ciptaan baru yang menjadi saksi usahamu. Gunakan aku karena aku tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat." Sahabat virtual rahimakumullah, waktu adalah salah satu nikmat tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia. Sudah sepatutnya manusia memanfaatkannya seefektif mungkin untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai makhluk Allah di muka bumi ini. Karena pentingnya waktu ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali bersumpah dengan menggunakan berbagai kata pada waktu-waktu tertentu, seperti wal-lail, demi malam, wan-nahar, demi siang, wal-fajr, dan lain-lain. Waktu merupakan rangkaian saat, momen, kejadian, atau batas awal dan akhir sebuah peristiwa. Hidup tidak mungkin ada tanpa dimensi waktu, karena hidup merupakan rangkaian gerak yang terukur. Bahkan dapat dikatakan bahwa waktu adalah salah satu titik sentral kehidupan. Seseorang yang menyia-nyiakan waktu, pada hakikatnya dia sedang mengurangi makna hidupnya. Bahkan kesengsaraan manusia bukan karena berkurangnya harta, tetapi karena membiarkan waktu berlalu tanpa makna. Sahabat virtual rahimakumullah, waktu memiliki karakteristik khusus yang istimewa. Oleh karenanya, manusia wajib mempergunakannya semaksimal mungkin. Di antara karakteristik waktu adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu itu cepat habis. Waktu berjalan laksana awan dan lari bagaikan angin. Baik waktu senang maupun saat susah ataupun saat berduka cita. Apabila yang sedang dihayati itu hari-hari gembira, maka lewatnya masa itu terasa lebih cepat. Sedangkan jika yang dihayati itu adalah waktu prihatin, waktu yang susah, maka lewatnya masa-masa itu terasa lambat sekali. Namun di sini, sahabat virtual rahimakumullah, pada hakikatnya tidaklah demikian. Karena perasaan tersebut hanyalah perasaan orang yang sedang menghayati masa itu sendiri. Meskipun umur manusia dalam kehidupan dunia ini cukup panjang, namun pada hakikatnya umur manusia hanya sebentar. Selama kesudahan yang hidup itu akan tibalah saat kematian. Tatkala mati telah merenggut, maka tahun-tahun dan masa yang dihayati manusia telah selesai. Hingga laksana kejapan mata yang lewat bagaikan kilat yang menyambar. Sahabat virtual rahimakumullah,
Karakteristik yang kedua adalah waktu yang telah habis tidak akan kembali dan tidak mungkin dapat diganti. Inilah ciri khas waktu dari berbagai karakteristik khusus waktu. Setiap hari yang berlalu, setiap jam yang habis, dan setiap kejapan mata yang telah lewat tidak mungkin dapat dikembalikan lagi dan tidak mungkin dapat diganti. Selanjutnya, sahabat virtual rahimakumullah, karakteristik yang ketiga adalah modal terbaik bagi manusia. Oleh karena itu, waktu sangat cepat habis, sedangkan yang telah lewat tidak akan kembali dan tidak dapat diganti dengan sesuatu pun. Maka waktu merupakan modal terbaik, modal yang paling indah dan paling berharga bagi manusia. Keindahan waktu itu dapat diketahui melalui fakta bahwa waktu merupakan wadah bagi setiap amal perbuatan dan segala produktivitas. Karena itulah, maka secara realitas waktu itu merupakan modal yang sesungguhnya bagi manusia, baik secara individu maupun kolektif atau kelompok masyarakat. Sahabat virtual rahimakumullah, seseorang yang ingin sukses harus cerdas mengelola waktu. Setidaknya ada 6 sifat dasar waktu di sini. Yang pertama adalah waktu adalah berkah Allah yang paling adil dan konsisten. Yang artinya manusia diberi waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Yang kedua adalah waktu adalah kekayaan individual. Yang ketiga, waktu tidak berubah, artinya kita tidak dapat menambah dan menguranginya. Yang nomor 4 adalah waktu tidak dapat disimpan atau dikumpulkan. Kelima, waktu selalu berjalan maju. Dan yang terakhir, waktu berwajah penggoda. Artinya di sini waktu dapat datang dengan godaannya yang sangat memikat untuk ditunda-tunda. Sahabat virtual rahimakumullah, manusia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah berupa waktu yang sama, yakni 24 jam dalam sehari. Akan tetapi, keberhasilan seseorang dalam memanfaatkan waktu tersebut berbeda-beda, tergantung dari kecerdasan seseorang mengatur waktu tersebut. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa pentingnya mengatur waktu. Allah berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Sahabat virtual rahimakumullah, tema utama dari ayat di atas adalah tentang pentingnya memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan aktivitas yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sebab jika tidak, maka kerugian dan kecelakaanlah yang menanti mereka. Manusia memang benar-benar akan berada dalam kerugian apabila tidak memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah secara optimal untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sahabat virtual rahimakumullah, seorang ulama besar, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Wahai anak Adam, sesungguhnya Anda bagian dari hari. Apabila satu hari berlalu, maka berlalu pulalah sebagian hidupmu." Dengan makna seperti itu, seharusnya setiap waktu dimanfaatkan untuk mengevaluasi diri, sejauh mana manusia bekerja, memanfaatkan waktu untuk menghadapi masa-masa yang akan mendatang. Sahabat virtual rahimakumullah, peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan pentingnya memanfaatkan waktu, sebagaimana disebutkan dalam hadis. An Ibnu Abbas qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihha wal faragh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yakni kesehatan dan waktu luang. Rawahul Bukhari. Hadis yang sudah saya sampaikan di atas tadi memberitakan bahwa waktu luang adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak manusia tertipu dan mendapatkan kerugian terhadap nikmat ini. Di antara bentuk kerugian ini adalah yang pertama, seseorang tidak mengisi waktu luangnya dengan bentuk yang paling sempurna, seperti menyibukkan waktu dengan amalan yang kurang utama, padahal ia bisa mengisinya dengan amalan yang lebih utama. Sahabat rahimakumullah, yang kedua adalah dia tidak mengisi waktu luangnya dengan amalan-amalan yang utama, yang memiliki manfaat bagi agama atau dunianya. Namun kesibukannya adalah dengan perkara-perkara yang mubah, yang tidak berpahala. Selanjutnya yang ketiga adalah dia mengisinya dengan perkara yang haram. Ini adalah orang yang paling tertipu lagi merugi, karena ia menyia-nyiakan kesempatan memanfaatkan waktu dengan perkara yang tidak bermanfaat sama sekali. Tidak hanya itu, bahkan ia menyibukkan waktunya dengan perkara yang akan menggiringnya kepada hukuman Allah di dunia maupun di akhirat nanti. Sahabat rahimakumullah, urgensi waktu dan kewajiban menjaganya merupakan perkara yang disepakati oleh orang-orang yang berakal. Berikut adalah di antara poin-poin yang menunjukkan urgensi waktu. Yang pertama adalah waktu adalah modal bagi manusia. Seperti Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, Ibnu Adam, innama anta ayyam, kallama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Wahai Ibnu Adam atau manusia, kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari. Tiap-tiap satu hari berlalu, hilang sebagian dirimu. Diriwayatkan pula dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, Innal layla wan nahar ya'malani fik fa'mal fihima. Sesungguhnya malam dan siang bekerja terhadapmu, maka beramallah pada malam dan siang itu. Sahabat rahimakumullah, yang kedua adalah waktu sangat cepat berlalu. Seseorang berkata kepada Amir bin Abdul Al-Qais, salah seorang berbicara kepadaku. Dia menjawab, tahanlah jalannya matahari. Imam Ahmad rahimahullah berkata, aku tidak menyerupakan masa muda kecuali dengan sesuatu yang menempel di lengan bajuku lalu jatuh. Kemudian Abu Walid Al-Baji rahimahullah berkata, jika aku telah mengetahui dengan sangat yakin bahwa seluruh hidupku di dunia ini seperti 1 jam di akhirat, maka mengapa aku tidak bakhil dengan waktu hidupku untuk melakukan perkara yang sia-sia, dan hanya kujadikan hidupku di dalam kebaikan dan ketaatan. Sahabat rahimakumullah, kemudian yang ketiga adalah waktu yang berlalu tidak pernah kembali, seperti yang saya sampaikan di awal. Lantas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, Inna lillah haqqa bin nahari la yaqbaluhu bil lail, walillahi haqqa bil lail la yaqbaluhu bin nahar. Sesungguhnya Allah memiliki hak pada waktu siang, Dia tidak akan menerima di waktu malam. Dan Allah juga memiliki hak pada waktu malam, Dia tidak akan menerimanya di waktu siang. Sahabat rahimakumullah, dengan demikian seharusnya seseorang bersegera melaksanakan tugasnya pada waktunya dan tidak menumpuk tugas dan mengundurkannya sehingga akan memberatkannya nanti. Oleh karena itu, waktu di sisi salaf lebih mahal daripada uang. Seperti kata Imam Al-Hasan Al-Basri,
Adraktu aqwaman kana ahaduhum ashahha ala umrih minhu ala darahimihi wa dananirihi. Aku telah menemui orang-orang yang sangat bakhil terhadap umurnya daripada terhadap dirham dan dinarnya. Lantas sebagian penyair berkata, wal waktu anfasu ma'anaita bihifdihi wa arahu ashala ma'alaika yudayya'a. Yang artinya waktu adalah perkara paling mahal yang perlu engkau perhatikan untuk dijaga, tetapi aku melihatnya paling mudah engkau menyia-nyiakannya. Sahabat rahimakumullah, kemudian yang keempat adalah manusia tidak mengetahui kapan berakhirnya waktu yang diberikan untuknya. Oleh karena itu Allah Ta'ala banyak memerintahkan untuk bersegera dan berlomba dalam ketaatan. Demikian juga Nabi SAW memerintahkan agar bersegera melaksanakan amal-amal soleh. Para ulama telah memperingatkan agar seseorang tidak menunda-nunda amalan-amalan yang baik. Waktu juga merupakan deposito paling berharga yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara merata kepada setiap orang. Orang kaya, miskin, penjahat ataupun ahli ibadah memperoleh deposito waktu yang sama, yakni 24 jam atau 1440 menit atau sama dengan 86.400 detik setiap hari. Tergantung kepada masing-masing manusia bagaimana memanfaatkan deposito tersebut, sehingga tidak heran jika para pebisnis bersemboyan, waktu adalah uang. Pelajar berkata, waktu adalah ilmu, dan ahli ibadah mengatakan waktu adalah ibadah. Sahabat rahimakumullah, zaman sekarang banyak sekali ragam aktivitas yang harus ditunaikan, ditambah pula berbagai kendala dan tantangan yang harus dihadapi, sehingga terkadang manusia menjalani hidup atau mengarungi waktu detik demi detik, hari demi hari, sama sekali tidak ada hal yang bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Sehingga karenanya manusia kadang terlena karena waktu yang dilewati hanya berlalu dengan sia-sia dan hilang percuma. Jika memaknai secara mendasar, hidup ini terus berjalan menuju kematian dan kehidupan